wanita yang tidak kamera putih pertama menggoda Joshua, menggoda supaya dia diperkosa, tapi tidak kesampaian karena Joshua pernah mendengar khotbahnya Gilbert Lumindong. Gilbert Lumindong itu pendeta terkenal. Kalau kamu digoda wanita yang tidak kamu kehendaki, kamu berlari katanya, bukan mendekat. Nah Joshua sudah benar, dia berlari keluar menurut dakwaan mereka toh, sama eksepsinya. Maka tidak berhasil Joshua diperkosa oleh Putri Chandrawati. Yang kedua, fakta perbuatan dia mengundang lagi Joshua ke kamar tidurnya. Ini kan tidak lazim. Perbuatan ketiga, dia menyuap apa namanya itu, saksi-saksi, menyuap LPSK, menyuap lembaga-lembaga lain. Sampai di Arastana dia mengutus salah satu ketua komisi DPR. Nah, kemudian perbuatan berikutnya, menelpon suaminya, mengatakan almarhum Joshua kurang ajar. Kurang ajar itu kan kesimpulan, harusnya ada fakta-fakta. Apa sih kurang ajarnya? Kurang ajar itu kan kesimpulan. Sehingga disimpulkan kurang ajar apa? Fakta-fakta perbuatannya. Artinya dia memprovokasi suaminya untuk membunuh. Yaitu tanggal 7. Dia telepon. Sehingga suaminya di Jakarta sudah menunggu untuk merancang kejahatan. Yang berikutnya, nyampe di Jakarta, dia ikut rapat dengan ketiga. Pertama, mereka bujuk Bribka RR untuk membunuh dengan hadiah 1 miliar. Tapi Bribka RR nggak sanggup, mentalnya nggak kuat membunuh bawahannya. Bribka RR itu kan satu tingkat di atas Brigadir Joshua. Nggak tega saya membunuh bawahan saya, nggak sanggup saya. Karena nggak tega, Bribka RR turun ke bawah, disuruh Ferdy Sambo. Kalau gitu panggil Baradae. Tapi Bribka RR punya kesalahan, harusnya kau lari kau. Kau mau diperintah membunuh, harusnya kamu gitu. Atau gini, kalau kau nanti diminta oleh Putri untuk membunuh atau diminta Ferdy Sambo, biar dikasih 1 miliar, 2 miliar, kau jangan main. Harusnya kan begitu. Tetapi dibiarkan. Aku dipanggil dalam rangka apa, Bang? Nggak tahu aku. Maka dia naik ke lantai 3. Karena dia sendirian dengan pangkat yang paling rendah di kepolisian sebagai Barada. Kau bunuh ini ya, aku kasih 2 miliar ya. Kan gitu. Atau aku kasih 1 miliar ya. Yang saya tahu sih 5 miliar ya, janjinya. Bunuh ya, katanya. Dia sebagai polisi muda menghadapi jenderalnya, dikasih lagi uang, dia bilang siap. Artinya Putri ikut merancang pembunuhan itu dan ikut menyiapkan uangnya. Ya ada perannya jelas, menyiapkan uangnya dan merancang pembunuhannya. Kemudian mengajari Ferdy Sambo untuk memakai sarung tangan supaya tidak ada jejak mesiu. Lalu berangkat bersama-sama ke rumah Duren 3 dari Saguling. Kemudian dia membujuk Joshua supaya ikut ke sana karena Joshua nggak tahu apa-apa. Maka ketika tiba di rumah Duren 3, Ferdy Sambo mengklarifikasi ke almarhum, kau kurang ajar kau katanya sama istri saya. Karena dia tidak mengerti arti kurang ajar ini. Kurang ajar bagaimana, komandan? Kan gitu. Karena dia tidak mengerti kurang ajar bagaimana, dianggap sebagai pembangkangan. Siap, kurang ajar bagaimana komandan, kan gitu. Dia tidak tahu kurang ajar bagaimana. Tapi dia langsung ditembak, dihabisin. Ditembak oleh Baradae, ditembak juga oleh Ferdy Sambo dengan gaya tembakan execution style. Execution style itu cara pengecut begini loh. Jadi orang sudah minta ampun atau sudah disuruh berlutut begini, ditembak dari belakang. Itu gaya teroris. Jadi Ferdy Sambo ini diduga teroris dan pengecut. Karena kalau dia tidak pengecut, itu macam koboi tembak menembak. Yang satu dikasih tembakan, yang satu lagi kasih tembakan, lalu tembak menembak. Itu koboi, pemberani. Tapi kalau ke pengecut, yang satu diikat atau disuruh berlutut lalu ditembak, namanya execution style. Gitu loh. Coba catat itu ya. Udah hafal belum? Execution style. Itu cara pengecut menghabisi ini. Kalau tentara atau kombatan, kalau orang misalnya sudah begini atau angkat bendera putih, itu nggak boleh ditembak, ada berlaku hukum perang, itu dilindungi. Ini jenderal loh, jenderal tapi kok begitu? Berarti udah panci kaleng itu. Udah tepat Putri dijerat dengan pasal 3. Sudah, yang harusnya lebih dulu digantung dia, gitu loh, karena dialah otaknya. Sebetulnya Ferdy Sambo itu ngikutin dia, karena dia hasratnya tidak terpuaskan, tidak sampai dia mendapatkan kepuasan itu dari Joshua, maka diprovokasi suaminya dengan menuduh almarhum kurang ajar. Kurang ajar itu kan masih perlu pertanyaan. Yang dimaksud kurang ajar itu apa sih? Misalnya saya colek mbak ini,
Itu juga kurang ajar loh. Karena dia bukan muhrim saya, dia wanita, nggak boleh dicoleknya, itu kurang ajar juga. Maka ditanya kurang ajar bagaimana? Harusnya kan ada dialog di hadapan polisi dan penyidik, dilaporkan ke polisi, kurang ajar bagaimana? Baru Joshua mengatakan, waktu itu aku mau diperkosa, aku diminta memuaskan hasrat dia, lalu aku berlari keluar. Nah, itu namanya bukan kurang ajar, tapi menghindari aib kan gitu. Menghindari juga penyakit AIDS misalnya, sebab wanitanya kena AIDS kan gitu kan. Ada yang rahasia masih belum saya kasih tahu. Nanti akan banyak wanita lain yang tersandra. Jadi ada rahasia saya, dia bukan orang suci kok. Mereka itu sudah biasa party kok dengan yang lain gitu loh. Jadi itu rahasia saya yang mengetahui itu. Tempatnya di mana pun saya tahu kok. Saya udah bilang, saya ini bergaul dengan intelijen dan macam-macam gitu loh. Tapi aku masih menyimpan rahasia itu, ya. Jadi jangan pancing-pancing saya membuka ini semua nanti di ruang sidang. Gini, tadi kan saya bilang yang namanya korban itu adalah orang yang menderita karena kekerasan. Yang mati namanya Joshua Huta Barat. Ya, biasanya yang menghilangkan barang bukti itu adalah pelaku. Yang menghilangkan semua handphone itu namanya Putri Cendrawati. Dia mengganti semua handphone dari ajudannya. Pada tanggal 10, Komnas HAM mengatakan bahwa tidak bisa ditemukan pembicaraan sebelum tanggal 10. Siapa yang mengganti? Putri. Apakah ada CCTV? Apakah ada CCTV di Magelang? Tidak ada. Apakah ada visum et repertum? Tidak ada. Apakah ada pengaduan kepada polisi di Magelang? Dia itu istri Jenderal Bintang 2. Kalau ada yang berani menyenggol dia, maka yang dia lakukan cukup angkat telepon, diangkut siapapun itu. Dan itu semua tidak dilakukan. Lalu ketika sekarang dia bersikap seolah-olah menjadi korban, tidak pernah ada korban di dunia ini yang menghilangkan semua barang bukti. Itu kelakuan pelaku yang menutupi kejahatannya. Itu jadi diingat, kita pakai nalar kritis aja. Yang kedua, yang memberikan laporan palsu soal pelecehan seksual itu adalah Putri dan Ferry. Kita kan pernah dengar cerita babi yang suka berbohong. Dia bilang ada kebakaran. Tapi begitu beneran ada serigala. Padahal tidak ada. Begitu betul ada serigala, tidak ada yang percaya. The moral of the story adalah tidak ada yang bisa dipercaya dari seorang pembohong yang sejak awal menjalankan senario yang dibuat oleh suaminya dan Fahmi Alamsyah, penasihat ahli Kapolri. Jadi kalau kita bicara dari runut. Awalnya bagaimana, akar masalahnya bagaimana. Tidak bisa tiba-tiba setelah 55 hari ada yang mengaku kejadian 55 hari yang lalu di Magelang. Tidak, it doesn't make sense. Dan juga tidak mungkin Putri yang seorang dokter gigi, istri jenderal, tidak paham soal visum, soal pengaduan, soal locus delicti. Jadi ini nonsense yang dicoba dijejalkan, lalu kemudian narasinya dinyanyikan bersama-sama dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Tadi saya bicara bahwa namanya perempuan juga bisa berbohong. Namanya perempuan juga bisa merencanakan pembunuhan. Yang namanya perempuan, Putri Candrawati, menjanjikan 1 miliar kepada Richard Eliezer, 500 juta kepada Ricky Rizal, 500 juta kepada Kuat Ma'ruf. Itu Putri Candrawati yang menjanjikan berdua bareng dengan suaminya. Jadi janganlah kita melihat seolah-olah ada perempuan yang naif, yang perlu dilindungi. Itu nggak bisa, sayang. Ada orang mati yang namanya difitnah. Sudah tidak laku urusan di Duren 3, pindah lokasi, mundur 55 hari yang lalu. It doesn't make sense. Dan lokasinya di Magelang, dan udah terlalu lama. Itu ada senario yang dijalankan. Iya, jadi naif. Yang dijawab tadi kan normatif. Normatif, ini sesuai dengan undang-undang, menjaga hak perempuan. That is nonsense. Perempuan bagaimana yang mesti dijaga haknya? Bukan perempuan pembohong, bukan perempuan yang menjadi bagian dari pembunuhan berencana yang sudah menghilangkan nyawa orang, bukan perempuan yang mau menyuap pembunuh
nyawa itu dihargai 1 miliar sama dia. Ditambah 500 juta, tambah 2 miliar harga nyawa seorang Joshua Huta Barat. Siapa yang menghargai nyawa itu 2 miliar? Putri Cenrawati dan suaminya. Jadi janganlah dibuat seolah-olah dia korban. Tidak ada seorang korban yang bisa menawarkan uang bermiliar-miliar untuk menghabisi nyawa orang yang tidak bersalah, yang sekarang difitnah dan tidak bisa membela diri. Kita ini kan harusnya ada yang menjadikan profiling, ya kan? Tapi saya bilang gini, kita kalau menilai orang, profiling sebetulnya banyak. Bisa dilihat dari gestur tubuhnya, lalu juga bagaimana actingnya, seolah-olah takut, seolah-olah sedih, tetapi ketika rekonstruksi terlihat menggunakan kesempatan itu, kan itu ada adegan 1, 2, 3, 4, 5. Emang ada adegan berpelukan, menyenderkan kepala? Kan nggak ada. Itu kan angkat senjata, siapa yang menembak, siapa yang berada di kiri atau di kanan. Jadi gini, kalau satu kasus dimulai dengan fondasi kebohongan, maka yang terjadi adalah penyesatan. Dan ini akan menyesatkan penyidik dan akan menjadi pengadilan yang juga sesat. Jadi kita ini janganlah diminta untuk berbaik sangka kepada seorang yang sudah berbohong sejak awal, kepada seseorang yang merencanakan pembunuhan dan merencanakan memberikan 2 miliar rupiah. Diulang lagi, 1 miliar untuk Richard Eliezer, 500 juta untuk Ma'ruf. Nggak mungkin seorang korban bisa melakukan hal seperti itu. Yang namanya korban yang jelas sudah meninggal dunia dan mati dengan sia-sia di rumah dinas itu adalah Joshua Huta Barat. Jadi iya dong. Bagaimana dilecehkan di Magelang lalu tiba-tiba bisa merencanakan pembunuhan? Dilecehkan. Kalau kamu dilecehkan sayang, maka harkat dan martabatmu itu tidak terusik. Kalau saya dilecehkan, saya tidak terganggu harkat dan martabat saya. Tapi kalau saya bunuh orang, kalau saya suap orang supaya cabut nyawa atau supaya memberikan pemberitaan yang baik kepada saya, maka saya menjatuhkan harkat dan martabat. Supaya kamu tahu, LPSK akhirnya pada waktu berbicara dengan saya membuka bahwa amplop yang 2 itu diberikan kepada mereka, permintaannya itu adalah perlindungan. Kan pertanyaannya perlindungan terhadap siapa? Perlindungan terhadap pemberitaan media massa yang negatif. Jadi segitu prioritasnya itu sangat salah. Ada orang yang sudah kehilangan nyawa. Ini Putri Cenrawati memikirkan image-nya supaya media memberitakan tidak ada yang buruk mengenai dia. Emang bisa media disuap? Emang bisa LPSK melindungi dari pemberitaan yang negatif? Jadi itu saja menunjukkan manusia macam apa Putri dan Ferdi itu. Kalau kita diminta, tadi kamu bilang profiling, kalau tidak melihat dari gesture, kamu bisa melihat manusia itu dari perbuatannya. Yang dilakukannya itu semuanya sangat jahat, sangat keji, sangat kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Sampai hari ini, yes, benar. Kalau ada orang kerja sama kamu 2 tahun, ya, lalu dia dibunuh, kamu merasakan nggak perasaan ibunya? Tidak ada ucapan bela sungkawa sama sekali. Boro-boro permintaan maaf, bela sungkawa pun tidak dari Putri ya, yang sudah dianggap sebagai seorang ibu. Nah, itu tadi kamu bilang soal profiling. Di dalam adat Batak, yang namanya ibu atau perempuan itu sangat dimuliakan. Jadi seandainya ada seorang anak laki-laki yang melihat seorang perempuan tua sebagai ibunya, boro-boro dilecehkan. Mau ngomong aja minta izin. Mau melakukan sesuatu aja, bukan hanya menghormati, tetapi dia anak yang penurut,
anak yang tidak pernah melawan orang tua. Pada waktu wisuda saya tanya kepada bapaknya, seperti apa sih sebenarnya Joshua ini dari kecil? Anak yang paling baik karena tidak pernah melawan orang tuanya dan tidak pernah melakukan hal-hal jahat atau nakal sekalipun. Jadi ini nggak cocok nih si penjahat kelamin dengan profil dari no, it doesn't match at all. Jadi lagu yang mau dinyanyikan itu nggak nyambung dengan musiknya, dan penyanyinya juga tidak bisa dipercaya. Kalau ada orang memberikan kesaksian palsu, dia diperiksa dulu dong. Laporan palsunya itu sudah diperiksa belum? Jadi jangan loncat seolah-olah tidak ada dasarnya. Karena kita nanti lelah. Enggak, kita jangan mau dibawa ke soal pelecehan seksual. Ini pelecehan hukum yang dilakukan oleh penegak